Yang dia lihat arah ke hutan itu adalah jalan yang bagus. Betapa kagetnya Panjang dan rombongan teman-teman ketika sadar bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah hutan. Hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Awalnya ada sebuah mobil yang melintas dari arah Cirebon menuju ke Tasikmalaya. Nah, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di sebuah masjid di Desa Maniis untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Tasikmalaya. Awalnya dari mulai Cirebon sampai akhirnya istirahat di Desa Maniis tersebut, mereka tidak merasakan kejanggalan ataupun tidak ada kejanggalan sama sekali. Tidak ada keanehan yang rombongan ini rasakan, teman-teman. Sampai akhirnya mereka ketemu di sebuah pertigaan ataupun sebuah persimpangan jalan, yang mana persimpangan jalan tersebut membuat sang sopir itu sempat berhenti sejenak karena merasa kebingungan. Disinilah keanehan mulai dirasakan, teman-teman. Jadi di persimpangan jalan itu ada jalan yang belok ke kanan menuju ke Tasikmalaya, kemudian belok ke kiri itu adalah arah menuju ke hutan. Nah, namun yang Bapak Panjang lihat ini, yang belok kanan itu adalah jalan menuju ke hutan ataupun menuju, bahkan ada jurang kelihatannya katanya seperti itu. Nah, maka mereka memutuskan untuk belok kiri, yaitu arah menuju ke hutan. Yang dia lihat arah ke hutan itu adalah jalan yang bagus, jalan yang terang dan juga mulus, teman-teman. Nah, disitulah mulai kanan. Namun di sini posisinya Panjang dan rombongan itu belum tahu bahwa jalan tersebut adalah ataupun jalan yang dia lalui itu merupakan akses menuju hutan. Nah, sampai akhirnya setelah berjalan beberapa saat, Panjang ini berhenti karena merasa kondisi mobilnya itu tidak normal, teman-teman. Merasa ada yang tidak beres dengan mobilnya. Makanya dia memutuskan untuk berhenti untuk mengecek kendaraannya tersebut. Nah, setelah berhenti, betapa kagetnya Panjang dan rombongan, teman-teman, ketika sadar bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah hutan. Bahkan jalan yang tadi dia pikir itu jalan yang bagus, jalan yang mulus, jalan yang rata, yang banyak lampu gitu, seketika berubah menjadi jalan yang gelap gulita, jalan yang penuh dengan bebatuan. Bahkan di belakang mobilnya itu ada beberapa timbunan longsor ataupun bekas longsor-longsoran tanah dan juga batu-batu besar di sana. Selain itu juga jalan tersebut sudah dipenuhi oleh semak belukar. Nah, disitulah keanehannya. Di situ mereka panik, mereka kaget, kemudian mereka berusaha untuk menghubungi orang-orang yang dekat. Namun karena posisinya waktu itu sudah berada di tengah-tengah hutan dan juga sudah agak malam dan waktu itu juga habis turun hujan, teman-teman, keadaannya sangat gelap. Nah, kemudian mereka memutuskan untuk menelpon saudara-saudaranya yang ada di Cirebon dan juga di Tasikmalaya. Nah, setelah itu sampai beberapa saat kemudian mereka menunggu kedatangan orang-orang ataupun saudara-saudara yang dia hubungi untuk membantu. Nah, setelah malamnya barulah datang orang-orang dari Cirebon ini atau teman-temannya ataupun keluarganya Panjang ini. Mereka berdatangan, kemudian mereka mendatangi Desa Maniis tersebut. Nah, mereka mendatangi Desa Maniis, kemudian laporan kepada warga dan juga kepala dusun yang ada di sana bahwa ada salah satu dari keluarga mereka yang sedang tersesat di hutan sekitaran Desa Maniis tersebut. Setelah mendapatkan laporan tersebut, barulah para warga dan juga Bapak Kadus langsung bergerak menuju lokasi untuk mencari Panjang dan keluarganya ini. Sampai akhirnya ketemulah mereka di sebuah hutan, di tengah-tengah hutan Gunung Putri di desa tersebut. Dan itu ditemukannya itu tepat jam 2 dini hari, teman-teman. Nah, bayangin ya. Jadi mereka itu mulai berjalan sekitar habis maghrib, menyusuri area hutan. Kemudian mereka baru ketemu itu setelah jam 2 malam ataupun jam 2 dini hari. Jadi sangat lama sekali mereka berada di sana.
Dan waktu itu juga perjalanan para warga dan juga keluarga Panjang untuk mencari Panjang ini sangat susah, karena memang aksesnya menuju ke hutan tersebut itu sangat sulit teman-teman, karena sudah dipenuhi semak belukar dan juga timbunan longsor tadi. Nah, dan ketika diperiksa mobil tersebut, keanehan muncul lagi teman-teman. Jadi mobil tersebut tidak ditemukan lecet sama sekali, tidak ditemukan adanya bekas goresan-goresan ataupun kerusakan-kerusakan di bagian bodi mobil tersebut. Padahal kalau dipikir secara logika, mobil tersebut berjalan di area hutan, berjalan di area semak belukar, pasti ada beberapa akar-akar ataupun dahan-dahan yang menggores mobil tersebut. Namun faktanya tidak ditemukan kerusakan sama sekali, bahkan tidak ada lecet sama sekali di mobil tersebut. Kemudian setelah mereka ditemukan, akhirnya mereka dievakuasi ke rumah warga yang terdekat di daerah situ. Keesokan harinya, setelah mereka beristirahat, barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Tasikmalaya dengan menaiki kendaraan umum, teman-teman. Nah, baru setelah itu para warga dan juga tim gabungan antara TNI dan polisi, mereka melakukan evakuasi ataupun mereka berusaha memindahkan mobil tersebut ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasinya juga tidak mudah karena memang jalan ataupun akses menuju ke tempat tersebut itu kan susah ya. Jadi mereka harus membersihkan aksesnya terlebih dahulu. Dan juga mereka berjalan ke sana itu dengan berjalan kaki, teman-teman. Dari jalan raya menuju ke tempat mobil tersebut itu tidak bisa diakses oleh mobil ataupun motor bahkan. Jadi mereka harus berjalan kaki untuk menemukan mobil tersebut. Nah, itu sangat-sangat sangat-sangat di luar logika lah. Bahkan setelah berita ini tersebar, banyak yang berspekulasi, banyak yang beranggapan bahwa Panjang dan rombongan ini, Panjang dan keluarga ini disesatkan oleh makhluk halus ataupun disesatkan oleh makhluk gaib penunggu tempat tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah Panjang ini memang benar-benar disesatkan oleh makhluk halus ataupun dibawa makhluk halus, atau memang Panjang ini tidak tahu jalan sama sekali, tidak tahu akses? Nah, coba tulis di kolom komentar. Nah, setelah beberapa lama mereka berusaha mengevakuasi, berusaha memindahkan mobil tersebut, barulah mobil tersebut bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Nah, dan kejadian ini sempat bikin heboh teman-teman, jadi sempat viral dan juga ramai. Banyak media yang memberitakan, banyak juga youtuber-youtuber yang datang ke sana untuk melihat secara langsung tempat ataupun lokasi tempat ditemukannya mobil tersebut. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan cerita lengkapnya, teman-teman boleh searching di Google ataupun di YouTube ya. Teman-teman cari aja kata kuncinya itu mobil tersesat di hutan Desa Maniis. Itu sudah pasti keluar beritanya pada tahun 2021. Nah, selanjutnya kita coba bahas beberapa mitos yang memang beredar dan juga ada di sekitaran Desa Maniis tersebut ataupun sekitaran di hutan Gunung Putri tersebut. Yang pertama mitosnya itu adalah ketika kita melewati jalanan tersebut, itu kan daerahnya kayak daerah pegunungan kan, daerah tinggi lah, dataran tinggi. Kalau kita melintas ke jalan tersebut tepat di sore hari ataupun malam hari ataupun siang hari bahkan, apalagi kalau setelah hujan, itu keadaan jalan di sana itu pasti gelap karena ditutupi oleh kabut, teman-teman. Nah, tapi kalau kita melewati jalanan tersebut, kita itu dilarang untuk mengeluh. Jadi kita jangan bilang bahwa di sini jalannya gelap, atau kita nggak boleh bilang di sini jalanannya sepi atau jalanannya rusak. Pokoknya kita nggak boleh mengeluh. Pokoknya kalau kita lewat jalan situ, ya lewat aja gitu. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan keselamatan. Jadi kita tidak boleh mengeluhkan keadaan dan juga kondisi di jalanan tersebut. Nah, itu mitos yang pertama. Yang kedua, mitosnya adalah ketika kita melewati jalanan tersebut, kita dilarang untuk melewati 2 kali dalam sehari. Misalnya berangkat pagi, nah, dari Cirebon ke Tasikmalaya lewat jalan tersebut, kemudian sorenya dia pulang dari Tasikmalaya menuju ke Cirebon. Nah, itu menurut mitos nggak boleh balik lagi ke jalan situ, teman-teman. Jadi disarankan untuk mencari jalan ataupun alternatif lain selain melewati jalan Maniis. Cuma sekedar mitos ya, teman-teman boleh searching juga kok apa yang saya sampaikan.
Jadi itu mitos yang ada di daerah tersebut. Terlepas dari percaya atau enggak, itu hak teman-teman. Nah, tapi sebagai manusia ya tentunya kita harus saling menghargai adat istiadat ataupun keadaan ataupun apa yang menjadi kepercayaan orang lain. Ya kita harus saling menghargai. Walaupun kita tidak percaya, tapi seenggaknya kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Nah, jadi itu tadi cerita saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, saya minta dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar channelnya semakin berkembang dan terus menghibur. Dan sebelum ditutup, buat teman-teman yang punya cerita mistis, yang punya cerita aneh ataupun cerita di luar nalar, teman-teman boleh DM di Instagram Arul Husni ataupun di WA 081382754919. Nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi. Boleh juga kirim ceritanya di email arulhusni10@gmail.com. Nah, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.